Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran daring pada hari ini melanjutkan materi minggu lalu. Materinya adalah mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah saya beri informasi mengenai pengertian apa itu teks eksplanasi, kemudian bagaimana strukturnya, dan unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi teks eksplanasi dengan membuat atau menulis sebuah eksplanasi sesuai dengan fenomena yang kita temui dalam lingkungan sekitar kita. Masih ingatkah kalian dengan apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi secara umum adalah teks yang menjelaskan mengenai serangkaian proses fenomena yang ada di lingkungan kita. Bisa fenomena alam atau fenomena sosial. Contohnya, fenomena terjadinya banjir, fenomena mengenai pergaulan remaja, itu masuk teks eksplanasi. Nah, saya mengingatkan lagi mengenai struktur teks eksplanasi. Ini kok tipu ya, harusnya eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum berisi mengenai gambaran umum tentang fenomena yang akan kalian sampaikan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Contohnya banjir. Sebabnya membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir. Setelah banjir banyak warga yang mengungsi. Nah, itu akibatnya. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau tanggapan kalian, simpulan kalian. Kalian memberikan semacam pendapat ataupun ulasan pribadi kalian untuk mengomentari fenomena itu. Contohnya misalkan terkait banjir, tanggapan kalian adalah kita sebaiknya terus menjaga kebersihan lingkungan, atau kita harus senantiasa mengelola lingkungan ini dengan baik. Nah, itu masuk ke interpretasi. Next. Nah, ini saya berikan contoh teks eksplanasi. Ini bertemakan fenomena sosial dengan judul kemiskinan. Nah, saya sudah memberikan 3 kotak. Saya masukkan dalam kotak dengan 3 warna. Untuk memudahkan ini, untuk apa? Saya bedakan. Yang kotak pertama di atas ini masuk ke pernyataan umum, gagasan umum, ataupun fenomena apa yang ingin kalian sampaikan. Masuknya pernyataan umum. Pernyataan umumnya tentang apa? Tentang kemiskinan. Kemudian yang kedua masuk sebab akibat. Sebabnya apa? Nah, ini ada kata kuncinya, disebabkan. Sebabnya. Terus akibatnya apa? Nah, akibatnya pemerintah membuat program untuk meretas kemiskinan. Nah, karena banyaknya kemiskinan, akibatnya pemerintah mengeluarkan program. Ini akibatnya. Dan yang terakhir, interpretasi. Nah, kemiskinan pada hakikatnya dapat dihindari. Nah, ini kan pendapat penulis ataupun saran dari penulis, tanggapan penulis. Nah, ini masuk ke interpretasi. Nanti silakan dibaca secara ringkas cepat mengenai contoh ini, pahami. Kemudian nah, untuk latihannya, nah silakan temukan fenomena yang ada di sekitar kamu. Bisa fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena yang lain. Kemudian dari fenomena itu buatlah sebuah teks eksplanasi sederhana dengan memperhatikan struktur teksnya.
boleh dikerjakan secara individu atau berkelompok. Nah, untuk kelompok ini maksimal 2 anak dalam satu kelas yang sama. Kalau misalkan BDP ya anak BDP semua, jangan anak BDP sama anak AKL, nanti saya kesulitan dalam menilainya gitu ya. Tapi kalian ingin mengerjakan secara individu nggak apa-apa gitu ya. Biasa kerjakan di buku tulis, lalu fotokan dan kirimkan pada saya. Kirim lewat Google Classroom ya. Bantuan kuota dari sekolahan sudah kalian dapatkan. Kemudian kalian juga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang 5 giga kuota umum dan 30 giga kuota belajar. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi kalian, Pak, internetnya tidak ada paketan, tidak ada kuota. Enggak ada alasan seperti itu, karena bantuannya sudah turun. Hanya tinggal beberapa anak saja yang nomornya tidak aktif, jadi belum dapat bantuan. Itu ya, jadi kerjakan sebaik mungkin. Ingat, tugas-tugasnya diselesaikan semua, karena ketika tugas kalian tidak dikerjakan nanti akan jadi bahan evaluasi apakah bulan berikutnya kalian akan dapat subsidi kuota lagi atau tidak. Itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya, bisa langsung WA di grup ataupun di Classroom juga tidak apa-apa. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Silakan segera dikerjakan latihan soalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.